Ini rumah 2 kali ditempatin orang. 2 kali juga yang nempatin itu mati gantung diri. Innalillahi. Serius Iya, banget. bener bang. Itu kalau nggak salah 3 orang tuh surupan tuh. Bak, buk. Kita sebelah sononya no. Tapi kok yang paling berisik sebelah ujung. Waduh, udah kelonjotan katanya. Perih. Buset, serius bang. Cerit. Perih, badan juga pada perih nih. Nggak ada orang loh. Siapa yang pakai baju kuning di sini? Nggak ada. Coba lo lihat semua, ada nggak di sini? Jelas banget pakai baju kuning. Katanya itu ular kurang lebih panjangnya hampir 4 meter. Matanya merah menyala. Gitu. Juga kebetulan yang jagainnya itu kecelakaan tuh, tabrak mobil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Sejo Channel, tentunya masih bareng sama gue Waki Sajala. Dan di samping gue udah ada abang gue yang mana belum lama ini habis kita podcast juga tuh ya. Itu adalah Bang Jum nih ya. Bang Jum, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Luar biasa. Dan senang banget akhirnya kita dipertemukan lagi nih Bang. Iya bang. Di sini dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Dan mudah-mudahan juga abang seger tuh ya. Fit dong ini. Iya. Dan jadi buat teman-teman CJ Channel juga, pada malam hari ini Bang Jum kembali akan mengisahkan lagi nih Bang. Betul. Karena Bang Jum nih saking ngelotoknya, bekerjanya recuan nih, banyak banget pengalamannya nih Bang. Apa sih Bang ceritanya yang mau abang bagiin nih Bang? Ya, kali ini saya akan membagikan cerita tentang pengalaman kerja saya ya. Yang namanya waktu juga saya masih gagah, masih istilahnya apapun saya kerjakan. Yang penting istilahnya untuk menutupi kebutuhan rumah tangga ya kan. Saya coba semuanya, pekerjaan itu saya nikmati ya kan. Dan hasilnya ya itulah. Karena yang kayak orang-orang pepatah katakan itu, pengalaman itu adalah guru yang terbaik dalam kehidupan. Betul. Kalau kita sudah mengalami, ya istrinya baru kita tahu tahu lah rasanya seperti apa, dan bisa cerita nih di sini betul, nih. betul. Makanya punya pengalaman yang paling banyak nih, jangan dipendem aja. Betul, dibagiin aja Bang. Dibagiin nih Mak. Pakai sajalan di sini channel. Iya, kongko bareng di sini. Mantap. Iya. Kali ini saya akan menceritakan pengalaman kerja saya sebagai pemborong rumah ya. Maksudnya dalam kata pemborong rumah, ngebongkar gitu. Jadi rumah itu sudah, dan berikut tanahnya sudah dibeli sama PT. Jadi yang dibutuhkan PT itu hanyalah sebidang tanahnya aja. Kalau untuk bangunan, pemborongnya itu ya, beliin lah sebutnya. Jadi dari pengalaman ini ya banyak juga ya, karena saya lama juga main di bongkaran. Iya, itu dari tahun 2011 sampai 2013an itu. Oh, sekitar 3 tahunan. 3 tahunan. Lebih lama dari ABK tuh. Lebih lama dari ABK. Jadi itu di daerah Tangerang ya waktu itu. Yang pertama sekali daerah Tangerang. Itu pembebasan tanah oleh PT Alam Sutra tuh. PT gede itu Bang tuh. PT gede, ya kan. Karena udah dibeli sama PT, otomatis yang punya rumah, yang punya tanah nih, ya udah. Kalau ibu mau jual, saya beli bu. Cuma saya nggak bisa harga yang mahal-mahal, karena ya istilahnya saya pemborong kecil-kecilan nih ya, gitu. Waktu itu dengan modal seadanya. Iya. Ya alhamdulillah di situ saya juga banyak tuh dapat tuh. Satu rumah ada yang 1,5 juta, ya kan, tergantung bahan-bahannya kan nih, bahan-bahannya yang dia gunain gitu Ki. Jadi awal pertama itu di daerah Gempol tuh. Gempol? Gempol itu Alam Sutra. Daerah kawasan Alam Sutra Tangerang ya, Tangerang itu. Saya beberapa tuh dapat, kalau nggak salah itu saya dapat sekitaran 8 rumah itu. Dalam tempo itu ada 2 minggu ya. 2 minggu. Memang kalau untuk satu rumah Ki, tergantung kita kerjanya tuh. Kadang kita berempat, bertiga, gitu loh. Itu mulai dari atap tuh, misalnya dia bahan asbes kan tuh ya. Terus itu rangka kayunya tuh. Ada yang genteng tuh kan, masih atapnya kan, daerah-daerah sana kan ya. Jadi kita preteli tuh satu persatu tuh, sampai
keramik itu kita bedel tuh. Oh, semuanya tuh Bang ya. Yang penting kan jadi cuan. Betul Iya ya. kan? Tugas pemborong, Tugas pemborong gitu, itu benar. ya kan. Ya di situ juga banyak juga yang kita temuin ya. Mm. Kayak contoh yang namanya rumah zaman dulu Ki. Kadang itu banyak paku emas, ada paku emasnya syarat mungkin ya. Oh, masa sih Syarat, Bang? iya. Jadi di pas Selup kayu itu ya, kuda-kudaan itu ya, suka ada tuh. Apakah paku emas, terus itu tapal kuda, macem-macem lah rumah. Iya, kalau daerah-daerah sana namanya rumah-rumah tua ya. Iya. Juga kalau siangnya bongkar sampai sore tuh, dari pagi sampai sore tuh, otomatis kalau belum kelar nih, kita ngutus 1 orang apa 2 orang tuh suruh jagain. Masalahnya kan ada barang-barang. Iya. Kita nggak mungkin bawa sedikit-sedikit ongkosnya kan. Langsung Kosong kalau bisa lagi. tuh ya, benar. Iya. Minimalisir Kita kalau udah satu rumah habis baru kita tuh bawa. Masalahnya jauh juga dari tempat bos ke sana itu, istilahnya tempat saya store nih, store barang ya lumayan lah. Oh. Jaraknya kan kalau ongkos-ongkosan kan bisa berkali-kali balik. Kayaknya kita tekor di ongkos. Jadi itu selama bongkaran itu ya lumayan juga hal-hal yang saya temuin gitu. Namanya di lapangan Ki. Kadang juga dalam rumah ada yang ngomong begini, "Bang, ini rumah kan udah Bang beli." Iya kok. Jadi sekarang istilahnya Empo udah nggak ada barang-barang lagi kan yang Empo untuk pakai. Nggak ada sih kalau perabot-perabotan rumah katanya. Sekarang udah bebas untuk Abang. Ada apapun, isinya apapun, mau ular kayak mau kodok, ambil aja kata dia kan begitu bahasanya kan. Bahasanya iya. Ya alhamdulillah tuh saya dapat 8 tuh. 8 rumah tuh. Kalau nggak salah selesainya tuh kurang lebih ya 2 mingguan. 2 minggu 8 2 minggu, rumah. 8 rumah itu iya. Karena kan tergantung itu kan kerja udah istilahnya kita porsil banget. Oh, iya. Kadang Itu mentok sampai jam berapa Bang kalau Bang kerjanya? kadang jam 5 sore. Buset. Namanya kekuatan manusia kan ya manual kan kita Iya, kan betul. bongkar. Kadang temboknya kita habisin tuh besi-besinya tuh kita ambil. Itu sampai cakarnya juga Abang angkut ya kalau bisa mah Bang? Enggak. Kecuali tangga nih. Tangga kita gedorin kan tuh pakai bodam. Tangga kan ada dicor tuh ya. Iya betul. Kita bodamin kan besinya tuh banyak tuh ya. Sampai kloset-klosetnya lah. Yang istilahnya laku kita jual ya kita jual. Juga nih dalam bongkaran itu kita banyak nemuin hal-hal yang negatif juga. Negatif maksudnya? Contoh nih. Contoh nih. Kita kan berempat nih ya. Kadang salah satunya kelilipan matanya sampai merah. Ada tuh. Kena debu itu mah Bang. Oh iya, mungkin kena debu juga. Tapi emang sebelumnya, Bang, kok di atas kan tadi kayaknya di bawah ngeliat ada orang. Ya kan gua di atas juga. Waduh. Yang 2 juga lagi pada beli nasi. Iya kan? Kan aneh juga. Tapi siapa tuh Bang di bawah? Nggak tahu deh. Mungkin orang lagi lewat atau gimana kali ya. Padahal posisi rumah udah clear dari yang penghuni rumahnya itu ya. Udah nggak ada siapa-siapa. Dan juga di situ kan rumah udah istilahnya udah ada yang dibongkar juga sekitaran situ kan. Kita kan banyak orang juga yang main bongkaran juga, bukan kita doang. Dari pihak Madura juga ada, ya kan. Ya di situ kata dia gitu. Terus itu sorenya, "Bang, mata gue sakit amat, Pri. Merah nih kayak orang sakit gitu." Mungkin sakit mata kali ya. Kita obatin tuh beberapa hari. Nggak sembuh-sembuh sakit matanya. Waduh. Iya. Bahkan kata bininya nih, namanya tinggal sebelah saya nih dia. "Bang, itu laki saya kenapa sih ngigo mulu? Ngigo gitu." Jadi tidurnya nggak pulas. Tidurnya ngigo apa aja yang diracain. Ya mungkin kecapean kali ya. Kita anggap masih normal-normal aja dong. Betul. Ya kan Orang sakit. paginya nggak ngapa-ngapa kan. Nggak ngapa-ngapa. Ya mungkin kecapean kali dia mengambil namanya bongkaran kok sampar aja. Tapi makin hari ini anak kayaknya ada gejala-gejala nggak beres nih. Iya. Kadang-kadang kata dia ngelihat orang lah, apalah, mata masih merah aja tuh Ki. Padahal udah diobatin, kita beli obat, kita berobat ya kan. Positif begini deh Bang katanya. Saya minta tolong kata bininya nih. "Coba deh Bang, Abang cariin air adem. Air adem apaan sih?" kata saya. Ya kali dia kena tempelan atau apa kata bininya. Ya saya, ya udah deh, Allah. Akhirnya Ki, kita punya inisiatif tuh. Iya, betul. Ya istilahnya ada orang pintar lah. Coba, tapi nggak
nggak ada hasil. Tetap kadang-kadang kalau saat tengah malam dia juga kadang sering ngigo, sering nggak karuan lah ngigonya, makin kesini makin nggak karuan aja. Lah, jadi Iya. manjang ya. Nah, iya jadi manjang itu sampai berapa hari tuh ya kalau nggak salah 4 hari. 4 hari tuh. Tapi nih mata cuman merah aja, nggak Merah. sampai bengkak. Merah, iya merah doang, merah pokoknya mas sebelah tuh merah minta ampun. Juga akhirnya kita, waduh ini kacau nih, kemana ya? Nah ada tuh satu tempat Ki yang kita kenal Ki. Ini tempat sering dikunjungi banyak orang tuh, daerah-daerah Cipete tuh. Khusus Tangerang. buat pengobatan itu Oh, kali ya, enggak. alternatif apa-apa. Kok orang banyak yang mandi di situ, ngambil air di situ, katanya sih berkhasiat gitu ya. Di daerah Di daerah Cipete, Tangerang. Cipete. Sumber Setapak namanya tuh. sumur Sumber Setapak. setapak. Nah di situ setiap malam Jumat nih orang banyak rame yang mandi di situ. Saya nggak tahu deh ya namanya hal-hal yang kayak gitu untuk apa, untuk kalau mereka masing-masing dah. Coba yuk kita bawa ke sono katanya. Oke deh, kata temen nih, kita bawa ke Sumber Setapak aja. Ya siapa tahu insya Allah kita namanya kita mohon sama Yang Maha Kuasa, ikhtiar ya. Betul. Memang sebelum mau mandi di sana juga harus ngantri kalau malam itu. Malam Jumat. Rame. Waktu dulu rame itu. Sumber Setapak tuh dari mana datang. Ada rombongan bawa mobil, bawa motor, ya kan. Kita dapatnya tuh sekitaran jam setengah 12 malam. Buset. Dari Jam 8 sore itu kita. berapa Udah tuh makanya. 4 jam. Waduh, luar biasa nih sumur. Saya bilang, ada apanya sih? Ya menurut kuncian situ sih, itu baru tapak kirinya tuh, tapak kanannya katanya ada Cirebon. Masa bang? Jadi dulu kisahnya tuh ada yang gimana ya, seorang ulama tapak tilas di situ ya kan, namanya siar agama gitu. Dia bermunajat minta air tuh, di tapakan kakinya keluar air. Buset, Jadi sumur itu kayak mirip sumur kayak tapakan kaki bentuknya. Masa, Bang? Bener. Di daerah Cipete. Daerah Cipete Tangerang Buset tuh. tuh ya. Buat teman-teman Cipete kalau memang tahu tempatnya dikomentarin aja. Iya gak bang? Iya benar. Ya kalau sekarang saya nggak tahu nih. Kalau udah emang waktu itu 2011 rame banget. Tapi Itu. sekarang masih ada nggak ya? Masih ada, cuma kalau nggak salah waktu saya lewat itu udah pohonnya udah nggak begitu lebat. Kalau dulu emang gede, pohonnya itu udah tebangin. Kalau nggak salah tuh dulu ya kuncinya namanya Kisarman tuh. Kisarman. Kuncian situ. Jadi gimana bang? Abang mau kuncian yang mandiin atau mandi sendiri aja? Ya udah Ki, saya minta mandi sendiri aja deh. Saya berempat nih. Oh ya udah, apa-apa. Jadi situ kita doa dulu tuh Ki. Mohon istilahnya ya Allah, mudah-mudahan ada karomahnya gitu ya, ini air ya, minta saya tetap sama Yang Maha Kuasa. Sekali lagi ingat, apapun itu bentuknya, ya mintalah, bermohonlah sama Yang Maha Kuasa. Betul. Jangan sekali-kali karena kita akhirnya akidah kita rusak nantinya. Kalau kita entah sama sesuatu, entah sama inilah itulah, bagi saya tetap Yang Maha Kuasa kita minta. Mudah-mudahan karena air ini berasal dari Yang Maha Kuasa. Sebagai perantara aja bang ya. Karena bekas ada orang ulama, alim ulama yang di situ, betul. Jadi yang saya tahu kata ustadz gitu, guru-guru gitu ya, katanya di situ memang pernah tapak tilasnya suatu si penyiar agama Islam. Udah setelah kita berdoa tuh, ya udah deh, ini giliran lu nih mandi nih. Sini gue mandiin aja ya. Kebetulan kan sumur timbanya pakai itu tuh, pakai bambu tuh. Iya, udah kita mandiin tuh di situ Ki. Waduh, udah kelojotan katanya. Perih. Buset, serius bang? Cerit. Perih, badan juga pada perih nih. Pas udah diguyur begini. Cerit. Kena air itu. Tuh alhamdulillah mukjizatnya karena kita bermohon sama Maha Kuasa ya. Mungkin itu satu gimana ya, satu mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala ya. Sekali lagi saya pesan ini pada pemirsa. Ya jangan sampai kita jadikan keramat itu sugestinya Mbak ini, Mbak Eno, minta ini, minta Eno, ya jangan lah. Dan nanti akan terjadinya ngerusak akidah kita. Iya, yang tadi di awal udah kita omongin ya. Itu langsung kayak keperih-perih semua tuh. Seluruh badan, mata semua pada perih tuh, gatal. Mata perih gatal gitu katanya. Ya alhamdulillah tuh keluar kotoran juga tuh Ki. Kayak pasir gitu, keluar kotoran. Ya mungkin itulah penyakitnya ya. Allah kasih kesembuhan karena kita berdoa sebelumnya ya kan. Ya udah tuh pas dia menggigil, udah nggak tahan lagi tadi ya. Ya udah. Oke lah.
udah menggigil di situ. Udah kita kasih anduk. Kita juga sempat sholat sunnah berjamaah ya di situ ya. Ya kita sekali lagi kita harus berdoa yang Maha Kuasa. Ya alhamdulillah doa kita dijabah. Ya esokan harinya ya sembuh lah dia. Seperti biasa. Bener bang, iya. normal lagi. Udah alhamdulillah normal lagi. Nggak, artinya udah ada gentengan darah udah Nggak ada, langsung bening gitu mata. Kenapa itu bang ya? Ya saya kurang paham ya, mungkin ya itulah yang dia lihat atau yang dia kerjakan, mungkin terjadi benturan, apakah namanya rumah kosong. Ketika menjelang maghrib juga emang kita belum turun. Iya, masih di atas bongkarin bagian itu aja, bagian apa rangka bambunya. Itu dia, makanya emang dasar kita masih kerja seleboran ya, melihat untuk keluarga nih jarak 3 hari nih rumah harus sudah rata, target, iya. Maghrib juga dilabah terus. Karena kalau 3 hari lebih kita tekor. Oh gitu bang, tekor di ininya kan tekor biayanya, biaya makannya, gaji-gajinya di Padang. Iya kan, satu orang kan kalau main bongkaran gitu kan 150.000. Oh, abang selaku vendornya nih? Iya, saya selaku vendornya. Mau nggak mau saya harus paham nih. Dia tenaganya sekian, saya bisa ukur. Lalu tenaga sekian dia, apalagi dia nih ngerangkap sopir juga. Oh yang kelilipan tadi tuh nyopir juga, jadi kan ribet Ki kalau mata sakit begitu. Iyalah, kita juga driver kita cuma satu doang, emang dia doang yang bisa bawa mobil. Abang nggak bisa emang bawa mobil? Ya bisa sih, cuma nggak ada 2 pilihan kalau saya bawa. 1 rumah sakit, 2 kuburan. Alias emang gue nggak bisa, aku nggak bisa nyopir. Iya, benar. Bawa kapal aja temporary kan udah cerita, nabrak, apalagi bawa mobil. Itu di lautan gede banget. Apalagi di daratan. Jujur aja ya. Ya kayak begitu ya. Juga ada juga nih Ki. Itu lokasinya berbeda. Itu di daerah Tangerang juga. Kampung Blok Kambing tuh. Apa namanya? Kampung Blok Kambing. Blok Kambing. Bulak Kambing. Bulak Kambing. Iya, itu dia kena gusuran tol bandara tuh. Jadi dari tol bandara kalau nggak salah nembusnya dia ke Ceper apa mana ya? Iya, ada juga Ceper itu, iya. Betul. Itu rumah murah banget kita beli. 1.200.000 dia jual aja tuh. Set. Itu rumah 2 padahal. Udah namanya dapat rezeki kali kita ya, kita bongkar aja kayunya juga mantep-mantep loh gitu. Amper semua. Kita bongkar, tapi setengah hari nih tukang cincau lewat nih, tukang dagangan ya kan. Cincau nih. Cincau, ada es, ada macam-macam kan, gorengan pada lewat tuh. Kita beli aja, bang, ntar dulu. Namanya aus kan kita minum aja. Nah, sembari aus, waduh, kata tukang dagang, bang, bener banget dibongkar bang, mendingan direbahin katanya di bangunan. Emang kenapa? Widih bang, serem. Kata dia, iya. Seremnya kenapa bang? Ini rumah 2 kali ditempatin orang, 2 kali juga yang nempatin itu mati gantung diri. Innalillahi, serius iya, banget. bener bang. Itu bukan dari kita ya, cerita bukan ngada-ngada, emang dari pedagang tuh. Juga bagi yang pedagang yang lewat malam itu kadang sering juga kena gangguan gitu ya. Sering digodain juga, kata pedagang nih. Wih bang, gue bersyukur banget. Tempo hari gue ada yang ketawain di situ. Emang rumahnya rumah tua banget sih Ki. Istilahnya rumah paling tua lah di situ. Dia bang mendingan ratain aja deh, enak terbuka gitu, nggak serem. Ngeblong jadi. Ngeblong begitu. Apalagi pohon gede lagi samping rumahnya. Aduh, ini serem banget. Jadi seakan-akan mereka yang dagang itu ya tong gorengan yang baliknya malam gitu, lega juga. Juga di situ ada satu tuh, di ada situ tuh tapal kuda tuh kita dapat tuh di atas ini nih kayunya. Tapal kuda. Nah jadi tapal kuda itu ya buat injekan kaki gitu. Itu ada di atas rumahnya tuh. Di atas rumah yang itu di atas kayunya, congcitnya. Nah, itu kita dapat 2 biji tuh tapal kuda tuh. Iya kan. Nah pas sampai lapak nih, lapak tempat bos nih, kita tanya bos, itu apaan tuh? Tapal kuda. Oh, kirain apaan? Nah, yang kerjanya nih si tukang kusen nih orang Jawa nih. Bang, bawa saya aja deh. Emang kenapa? Enggak, buat saya bawa pulang. Ya udah lu bawa aja. Kan dia minta kan. Ya saya pikir juga udahlah, pati aja orang tapal kuda buat apaan juga buat kita. Tapi besoknya dibalikin lagi ke dia. Buset. Kenapa emang?
anaknya ngejar terus, nangis. Iya, bininya juga kata dia ngeliat nenek-nenek, bininya tuh bongkok, serem banget katanya. Bang, aduh maaf bang, saya balikin lagi tapal kuda. Emang abang dapat dari mana? Dari Blok Kambing, rumah Blok Kambing. Buset bang, kita ada gini. Wah bang, aneh juga dapat cerita dari tukang dagang di Solo. Iya, tadi udah diomongin ya. Ya Allah. Itu yang ngisi rumah itu udah emang 2 kali gantung diri. Juga emang serem banget katanya itu. Daerah-daerah Blok Kambing tuh ya. Mohon maaf nih Iya, betul. warga Blok Kambing, Penyebutan mudah-mudahan nama, tempat, mohon memang maaf. realita Iya, tuh, memang Bang, ya. aneh yang saya pengalaman saya memang begitu waktu bongkaran rumah tuh. Ya alhamdulillah sih kayunya buset nih, kamper semua kayu. Bangunan tuh walaupun tua nggak taunya kayunya keker-keker. Kayu gede semua yang gunain. Bang, Iya. tapi tuh Bang tuh. Itu Abang kan tadi kan ada berupa paku emas, tapal kuda. Iya. Itu memang kalau secara pemanfaatan ya, orang dulu tuh naruh begitu itu bakal apaan sih? Yang Abang tahu nih. Yang saya tahu nih, Hmm. katanya namanya kepercayaan orang zaman dulu. Mm-mm. Kalau ada suatu cerita, pasti ada satu kejadian. Benar. Ya kan, kalau orang tua zaman dulu nih, Hmm. ya satu istilahnya namanya zaman dulu zaman teluh ya mungkin. Jadi Benar. istilahnya buat penangkal. Waktu zaman dulu kan ilmu hitam nggak kelihatan, Benar. tahu sakit, pugu-pugu ya Oh, kan. ditaruh tapal kuda tuh. Tapal kuda, paku emas begitu. Ya mungkin juga ada juga yang ngomong begini, itu syarat buat istilahnya rumah ya ada rezekinya banyak. Ya saya masing-masing lah ya punya versi. Ya, nafsi-nafsi lah itu nafsi-nafsi mah. aja. Cuma ya untung saya jual aja. Iya. Emang laku ya kan. Namanya emas. Iya kan. Tapi ini emas. Emas beneran. Oh. Jarum emas. Dia bisa suruh pakai jarum emas. Ini memang senilai emas iya. karat, berapa karat? Karena kan kalau tahun-tahun 90 kan masih murah ya. Emas itu ya istilahnya. Kadang ada berapa gram ya, nggak berapa. Iya. Sekitaran ada 2 gram. Kadang-kadang ada yang 1,5 gram. Kayak begitu Ki. Harganya beda itu mah. Ya beda, zaman dulu kan lebih murah, kalau sekarang ya lumayan. Ya 2 kali aja dong sekarang. Kalau saya jual aja masih 400.000. Apaan? Pakunya itu? Iya, Ya Allah. segramnya loh. Oh iya, 400.000 karena emas 24, emas tua. Dia Abang temuin di apa tuh paku emas? Dia biasa dicongcit tuh. Congcit apa sih? Kayak gini kayak Selipan. rangkanya tuh. Rangkanya tuh kalau naik congcit kan kita kan kalau orang tua dulu zaman Betawi tuh kalau naik congcit nih motong ayam, selamatan kayak gitu. Jadi congcit itu dibuat tidak di bawah, pas mau naikin congcit itu ngadain selamatan kan ada tuh. Iya, betul. Orang Betawi zaman dulu kan ya. Baru dah tuh di situ dipasang tuh paku seliput tuh. paku emas gitu. Ya memang semuanya kan sekali lagi ya beda versi, beda Iya, kepercayaan. benar. Karena adanya cerita pasti ada kejadian. Benar. Iya. Sebab musababnya ada tuh. Sebabnya. Nah, tapi Abang tahu aja tuh bahwa di congcit itu ada paku emas. Iya karena sering sih ketemu. Buset. Aneh sih ya. Kadang kita kalau lagi wah ini rumah tua nih demen banget nih. Iya, bener. Ya mau masa bodoh deh, mau ada soketnya kayak mau ada Yang penting gua cari, yang penting gue cari ininya nih. Ada harganya ya kan. Iya rata-rata yang paling dulu saya duluan tuh meriksa. Taduh. Kalau Gua ada atas tuh, dulu gitu. gue atas dulu, gue lihat dulu. Oh, Gitu. buat tukang-tukang ini yang tahu hal-hal tabu. Iya. Nanti tolongnya bener apa enggak itu kan tadi balik lagi kepercayaan masing-masing tuh. Nah dari situ tuh kita ya namanya dari Alam Sutra tuh kan udah dapat lapangan rumah tuh ya. Jadian di Alam Sutra sih nggak ada apa-apa ya, alhamdulillah ya. Lancar lah semua ya. Lancar. Normal dah Normal orang lah Alam semua. Sutra mah. Yang di situ doang tuh sama yang di sini nih, atau lagi yang terakhir tuh Apaan? pabrik nih Ki. Buset. Iya pabrik daerah kebun besar nih Tangerang. Waduh, kebun besar nih. Jadi kita bukannya satu pabrik nih kita habisin, bukan. Kita ke bagian mesnya bongkar habis tuh. Terus bagian dak-dakan buat dia naruh kain, gelar kain, motong kain. Kan triplek semua tuh kan. Triplek tebal itu. 18 mili triplek. Saya tebel ya, Bang. Tebal 18 mili. Orang kalau nggak salah tuh saya hitungin dapat tripleknya aja tuh sekitaran 150 triplek gitu. 150 lembar triplek. Tapi resikonya ini kan belum denger nih pemirsa nih. Resikonya Jangan nih mau duit pabrik. aja lu. Iya. Resiko yang kita hadepin lumayan gede. Iya. Nah, jadi
waktu hari-hari 1, kedua, ketiga kita ke bagian malam bongkar. Siang kita nggak, siang ada tim lain bagian nyopotin mesinnya. Jadi nggak boleh kita tuh, kalau kayu ya kayu. Oh dia mah main jatah ya? Main jatah. Jatah lu triplek? Triplek iya. Oke. Kalau yang kayu, bagian kayu ya kayu. Lu nggak bisa seenaknya lu main siang, ntar lu ngambil apa-apa aja kan. Bener-bener iya betul. Orang di situ aja 1 dinamo aja ditanyain. Pernah tuh ke bawah tuh. Sama abang? Enggak, sama pemborong lain. Itu harus pulangin. Iya, itu nggak ngerti. Udah ada bagiannya masing-masing. Apabila hilang, nah itulah tim pagi lah nih Orti nih. Di saat saya harus ngecek dulu tuh. Di saat saya masuk saya harus ngecek dulu kekurangannya di mana. Ya artinya ada sertijabnya ya, iya, terima jabatannya. Nih, ini nih, koper gini nih udah kelar nih. Oke. Nah, karena kita ke bagian malam tuh mau nggak mau emang harus ke jam malam. Waktu itu saya cuma berdua doang tuh hari pertama. Iya, karena dadakan itu dapatnya. Hari pertama berdua doang, lampu cuma 1 len doang tuh. Lampu neon. Nah, 1 len doang tuh sebaris. Ya dari sore sih enjoy aja. Kita bongkarin, gelebak-gelebuk tripleknya kan. Supaya jangan rusak, gimana caranya nih? Iya kan? Pelan-pelan. Otomatis kita nggak bisa gedebak-gerubuk. Nggak terasa waktu udah jam 12-an Ki. Dari sore tuh udah dapat sekitaran puluhan lembar lah ya. Jam 12-an. Kita namanya harus bongkar kakinya dulu kan, karena tuh bentuknya meja-mejaan kan. Meja-mejaan di triplek buat gelaran bahan yang mau dipotong. Ini teman lagi gebukin di sebelah sini nih. Bak, buk. Kita sebelah sononya sebelah dia nih, sebelah jalur. Tapi kok yang paling berisik sebelah ujung. Buset. Iya, bingung juga. Ih, kan kita berdua doang. Ini yang sebelah sono siapa yang kerja? Iya, gedebak-gedebuk kayak suara pakai bodam dia juga. Mukulin kakinya biar kakinya patah dulu baru triplek bisa keambil gitu loh. Ih, kok yang paling berisik sebelah ujung. Saya samperin Ini jam berapa sih? Di jam 12. Waduh. Kalau gitu kita cut dulu deh nih, kayaknya nggak memungkinkan. Emang kenapa nih? Ya beres nih. Di dalam sih kita nggak ngomong macam-macam ya. Cut dulu deh. Udah sampai jam segini dulu, kita terusin besok aja lagi. Nah, malam keduanya nambah orang nih. Nambah orang jadi berempat. Lampu tetap 1 len. Nggak pernah lampu semuanya. Betul. Itu ada kalau nggak salah ada sekitaran 8 len itu ya, 8 baris. Memang disengaja pabrik cuma itu. 1 len doang, 1 itu doang. Nggak boleh banyak-banyak. Iya, nggak boleh banyak-banyak. Nah, ketika itu kita bebarengan nih bongkar nih. Yang bagian ngambilin sisa-sisa yang bongkaran mesin. Rupanya mah hari itu bongkaran mesin terakhir tuh. Ini dia menggunakan orang banyak Ki. Jadi bocah-bocah tanggung lah digunain sama dia ya. Warga sekitaran situ sih nggak jauh. Nah, hari terakhir ya hari kan. terakhir. Mau nggak mau dibawa dulu dibanyakin orang tuh sama dia. Nah gitu pada bercanda tuh. Udah sekitaran jam 11-an pada ketawa ketiwi. Lampu tuh banyak tuh, 5 len dinyalain tuh. Karena hari terakhir dia harus sudah selesai. Perjanjiannya ini hari terakhir harus sudah selesai. Besok udah nggak boleh lagi udah bongkar. Nggak ada lagi yang harus dibongkar. Makanya dia banyakin orang. Ini pakai lori kan ngebawainnya. Yang namanya anak umur masih tanggung masih 17, 18 sampai 20 digunain sama mereka, masih bercanda lah ya. Pecicilan. Kadang ada naik di lori sembari, seneng-seneng dah. Jangan pada bercanda. Ini udah malam nih. Emang kenapa bang? Enggak, lu jangan pada bercanda. Udah malam gak enak. Berisik lagi pula. Bercasi terus aja tuh diterusin ya. Udahlah terserah lu lah. Itu abang sempat tegur begitu? Tegur sempat sama saya. Karena saya walaupun saya nggak cerita saya tahu nih pabrik pasti angker nih. Nggak mungkin nih pabrik udah kosong lama nggak angker. Emang itu pabrik udah dari tahun saya aja kerja di situ dulu, pernah kerja di situ tuh tahun 96. Abang pernah kerja di situ dulu, bukan pabrik Hosana. Iya, itu masih hotline Tesir itu. Sekali lagi ya mungkin masih ada sekitaran zaman sekarang yang pernah pabrik kerja di Hosana. Memang terasa angkernya di saat dia masih buka pun, kata orang-orang penduduk situ emang angker, kata security situ juga emang angker. Pabrik Hosana itu
Dia di bidang apa sih bang? Dia garmen. Oh garmen. Garmen. Iya, tadi. Jadi di situ potong bahan, dia jahit. Kan di situ semua satu tempat ya, potong sama jahit. Iya. Iya kan, kalau bagian sablon ya mungkin di luar. Iya, sama packing di situ semua di situ dah. Pabrik gede sih ya. Nah, udah begitu tuh bener aja Ki. Tepat jam 12 nih. Itu kalau nggak salah 3 orang tuh surupan tuh. Astagfirullah. Iya. Yang bocah tanggung tadi tuh. Totong si ngamuk, Daglo. ngamuk nggak jelas tuh. Di luar. Aduh, marah-marah dah, banting ini banting itu. Wah, ini kayaknya nggak beres nih, kata saya nih. Nggak beres nih. Udah bah, dibawa. Tuh akhirnya tuh ke daerah tempat terdekat situ ya. Karena ada perkampungan di situ. Ya alhamdulillahnya tuh udah kita pegangin, kita bacain apa juga kagak mempan, emang kata pada kagak bisa. Intinya mah ngobatin kayak gitu, bukan ahlinya. Ya alhamdulillah tuh ada kong ngaji tuh satu. Buset, usap doang sama dia, alhamdulillah tuh. Itu daerah Waris juga termasuknya. Iya, kong ngaji tuh. Cuma usap doang sih gampang amat ya. Tadi kan ngamuk-ngamuk kita pegang. Kita bacain malah kita mau dipegangin berapa orang aja, aduh. Makanya tong lo jangan pada bercanda kata dia. Aduh. Iya. Nah di situ tuh, oh gitu kong ngaji ya. Di situ memang angker serem. Kata dia gitu. Namanya pabrik udah lama. Dia dari zaman buka aja gua udah dipanggil mulu. Orang sering kesurupan. Masuk atau Iya, udah langganan tuh. Gak taunya di kong ngaji udah. Emang itu dia kuncinya, spesialnya dia. Iya. Parah banget lu, salah tempat lu tong. Iya makanya aduh. Gokil juga nih. Nah besok harinya tuh saya samperin tuh kong ngaji. Wah, abang aranin lagi nih. Kong, ini kita mau ngebut, otomatis kita harus banyakin orang dong, iya kan? Jadi gimana? Jadi saya minta tolong Kong, ya namanya orang syariat, ya kan? Bukannya saya percaya sama manusia, bukan kali doa engkong yang namanya engkong ahli ibadah ya dijabah gitu gimana ya, supaya jangan ada apa-apa dah. Iya, dari tim kita. Aduh, yang kejadian kemarin kan bahaya juga Kong. Betul, aduh. Iya, ya udah. Sini air, entar lu taburin aja tuh dari pintu masuk sama tempat lokasi lu kerja, ya kan? Emang lu pernah nemuin apa atau Kang Haji? Buset Kong, kalau kita ceritain dari hari pertama sama hari kedua mengangker juga. Emang kita cuma gunain orang dikit. 3-4 hari kita nambah orang berempat. Nah kita nih mau bongkar mes nih besok nih, mau nggak mau kita butuh orang banyak. Tambahan lagi. Ini mes ada 9 masalahnya Ki. Kalau kita cuma berempat orang mau berapa hari kelarnya? Mes ada 9 mes. Iya, 9 mes istilahnya. Ya udah, nih lu taburin aja dah air, insya Allah lah. Mudah-mudahan kita minta sama Allah, diajak doa juga dalam pengaji. Ya udah, tong lu hati-hati ya. Iya, doa belum bongkar. Ya dah, makasih Kong, kita cium tangan udah pulang. Besokannya kita gunain tuh ada sekitaran 12 orang tuh. Iya, masalahnya banyak. Banyak. Ini bagian mes nih depan. Udah, karena kita kalau gunain sedikit orang nggak mungkin ya, waktu betul. Kita mepet target kita ya. Ini mes gede bener lagi. Ya udah akhirnya kita rubuhin tuh. Hari-hari pertama sih nggak apa-apa tuh, alhamdulillah. Nah besokannya nih ganjil juga nih, banyak yang ganjil juga. Tiba-tiba dari atas nih temen nih yang ikut bongkaran main lari aja, dia mau masuk gudang. Tar dulu. Saya buruan saya kejar. Tar dulu, lo mau ngapain? Enggak, tadi ada yang manggil gua, jelas banget pakai baju kuning, katanya. Nggak ada orang loh. Siapa yang pakai baju kuning di sini? Nggak ada. Coba lo lihat semua, ada nggak di sini? Iya, tapi tadi gue dipanggil ke sini ke dalam. Kata dia gitu. Ya Allah, udah lu istighfar dah, lu mendingan ngambil air wudhu dah, soalnya dah istighfar aja. Ini pabrik angker, kan gue udah bilang kita harus doa dulu. Kan tadi kita udah bilang jangan apapun yang lu lihat, apapun yang udah lu kerja aja. Jangan kemana-mana dah, jangan ke area dalam pabrik lagi. Sekalipun gudang emang pintunya masih terbuka, memang ada bagian belum kelar gitu, karpetnya memang belum kelar. Udah dah, lu kerja lagi aja. Ya alhamdulillah itu kerja. Ada lagi yang lucu nih, yang lucunya nih, karena pulang jam 11 malam ya waktu itu, terus bawa kayu-kayu, semuanya baru kelar jam 11 malam.
Buset, katanya pagi-pagi gua pulang malam-malam, gua cakar-cakar sama bini gua. Ngapa? Wah, gini gua ngamuk. Oh, saya ada. Iya. Emang apa? Lu emang kagak mampir lagi ke lapak? Kagak, gua langsung pulang aja. Gua sampai rumah masuk aja. Saking capek kali ya. Dia rebah-rebahan. Iya, bininya malah yang ngamuk-ngamuk. Buset. Emang bini gua mah katanya iga jarang kata dia Yo. mah. Iya. Terus gimana ya? Bini lu udah sembuhan? Ya masih kayak gitu aja sih. Kemarin sih udah gua pintain air katanya. Tapi masih kayak gitu aja. Ya udah akhirnya kita ke sono deh ke rumah dia. Kita ya minta air lagi masih engkong ngaji. Iya. Ya udah deh gua air ya alhamdulillah sih. Bayar lagi. Bayar Wah, alhamdulillah Tadi emang ngamuknya kok luar ampuh biasa. banget sih. Iya. Emang kuncinya katanya gitu. Siapa kok ngajinya apa masih kenal? Wah inisialnya kita nggak bisa bayar. Nggak bisa iya. Oh, Saya juga nggak tahu nih. Udah lama ya Iya masalahnya nggak betul, ketemu. takutnya masih ada Ada apa enggak ya? enggak. Terima kasih banyak tuh. Cuma Enak gak sih disebutin namanya? saya kagak enak takutnya ya. Iya. Memang dia kagak mau terkenal jadi orang di Oh, situ. tapi mungkin buat orang-orang wilayah itu udah pada paham kali itu ya, Kong Paham Haji lah, itu mah paham. ya. Yang mudah-mudahan buat Kong Haji, sehat Kong Haji ya. Amin. Iya ya amin, mudah-mudahan. Saya juga udah lama nggak ketemu ya. Iya. Ngaji itu cuma memang itu Ki yang daerah-daerah situ ya tau lah. Kalau pabrik bekas PT Osana tuh memang harga serem itu. Emang dia kalau nggak salah bangkrut ya tahun 90 ya. Tahun 90 sampai tahun 2000-an lah bangkrutnya. Bangkrut tuh. Udah lama juga. Tapi abang juga sempat pernah kerja di situ bang ya? Iya, tapi waktu itu belum jadi PT Osana. Tapi keangkerannya Selain udah PT. ada. Tapi keangkeran udah ada kan? Kalau untuk keangkeran memang dulu tuh begini Ki. Jadi pabrik itu ada emes, masih ada yang tinggal di sekitaran situ. Iya, waktu zaman saya kerja di situ tahun 96. Itu ada mes. Jadi anak-anak disediain tenis meja, meja biliar. Masa bang? Iya. Jadi kartu disiapin pokoknya anak-anak. Jadi Dibikin betah lah dibikin di situ. betah. Jadi yang punya pabrik nih istilahnya lu sekalian jagain pabrik gua deh. Iya benar. Ya kan kayak gitu. Jadi anak-anak tuh ada aja yang begadang. Tapi abang kenapa dulu keluar? Krisis. Oh, Christmas 97, 98 ya, iya. gitu betul. Pabrik Hotline Tessir itu diambil alih oleh PT Reader kan. Makanya saya pindah ke Reader juga. Oh, Iya. dan dari Reader ganti nama jadi ke Hosana itu. Iya, Oh, setelah begitu. diambil alih sama Reader ya masuklah PT lain di situ. Juga yang lebih kagetnya lagi tuh terakhir tuh saya tinggal karpet tuh, karpet vinil. Jadi triplek dia dilapisin karpet di bagian dak atas tuh. Terakhir finishing bongkarnya kan kita bongkar karpet. Itu berapa kali hampir kejeblos itu temen-temen. Iya. Ada yang naik, teman-teman juga dari mau borong triplek atau mau borong rongsokannya ya. Tahu-tahu ketepuk aja lemes, jatuh. Tolong tahu ini kenapa lagi ini nggak ada habis-habis ya kan? Saya bilang di pabrik serem amat sih. Emang abang mau jimat apaan? Kagak ada aja. Udah akhirnya kita kena gotong, jatuh mati lemes aja gitu pak aja tahu-tahu lemes. Langsung tiba-tiba. Pas sampai atas nih dak atas lemes aja udah. Lah ngapa itu ya? Nggak tahu dah. Apakah dia bawa jimat atau jimat dagang nggak tahu lah ya bertentangan. Oh iya benturan kali ya, adu benturan mekanik kayak gitu, anjir, adu adu mekanik. Yang saya temuin sih nggak ada wujud apa-apa sih, cuma Gangguannya kali ya. gangguannya cuma kayak gitu. Wujud yang saya temuin ya bentuknya kayak ular aja, ular tuh panjang itu ularnya, Aduh. sanca kembang itu, Sanca kembang. sanca kembang. Nah waktu itu kita harus ngebut ya, terakhir kan itu hari terakhir. Oh, yang terakhir tadi itu. Finishing itu ular kurang lebih panjangnya hampir 4 meter tuh, sanca kembang. Ya saya sih punya feeling karena pabrik ini lama kosong, kemungkinan ular biasa aja. Iya Punya betul. feeling. Jadi di atas ya. Iya di bagian atasnya. Emang ketika lagi bongkar karpet vinilnya itu jam 8 ya, jam 8 sore lah. Harus ngebut, besok udah harus selesai semua, nggak ada lagi. Kan sayang kalau masih ada yang ketinggalan. Betul. Itu kurang lebih 4 meteran lah ular itu panjangnya. Cuma nggak ada keanehan itu ular. Keanehannya kepala di bagian sekitar kepalanya itu. Kayak bagian sekitar kepala dia, kepala ular itu kayak apa ya? Kayak bentuk mahkota gitu lah. Juga mata dari matanya itu beda juga.
matanya tuh rada-rada kemerah, matanya merah menyala gitu. Tadinya saya lihat ini kucing apa sih, karena kan rada-rada semar ya, remeng. Nggak tahu emang ular itu. Saya samperin, buset, astagfirullahaladzim, panjang amat itu kolor. Udah, dia cuma nunjukin doang sih. Enggak, berikutnya dia udah pergi aja. Kayak gitu. Itu kayak di bagian kepalanya itu kayak mahkota gitu ya, matanya merah menyala gitu. Ya mungkin itulah. Iya kali ya, bisa jadi dia memang yang pemegang di situ kali ya. Iya. Di situ kali. Tapi kan ya alhamdulillah sekali lagi selain kita berdoa dulu ya kan, kita udah syarat lah yang kita gunain ya air gitu kan. Mungkin dia juga nggak mau lah ngedeketin kita. Ya alhamdulillah ya, kita kan ada doa kita baik. Dibantu sama doa engkong ngaji tadi tuh kan. Iya, alhamdulillah sih. Jadi dari sekian yang banyak orang kita pakai, itu semakin mau ke finishing itu makin banyak. Karena yang kita pada tumbang tuh. Karena kita kan perjanjiannya cuma berapa minggu, ini harus selesai. Iya. Itu tadinya mau lanjut sampai bangunannya tuh. Terus mau abang ituin. Cuma tiba-tiba kita dapat kabar emang udah belum boleh. Iya, nggak tahu kenapa ya. Iya. Kita nggak tahu dah di situ dah. Pokoknya Juga tuh. kebetulan yang jagainnya itu kecelakaan tuh. Security-nya. Di Benteng Betawi, jalan Benteng Betawi. Ketabrak mobil. Iya. Jadi ya udahlah, kita mungkin ya di sini sampai di sini gitu ya. Bukan rezeki kita. Tadinya kalau satu pabrik itu buset nominalnya gede terus. Iya betul, waduh. Ada besi habibnya kan gede. Ya udah, mungkin ya rezeki kita sampai situ aja. Iya kan. Itu juga ratusan triplek itu. Triplek kan. Itu 200 lembar itu triplek aja itu. Ketebalannya tuh 18 cm. 12 cm gitu kan. Iya, sedetail mungkin, jangan sampai ini tuh. Iya, jangan sampai cacat. Bener. Iya, kita gunain linggis khusus ya. Yang kayak mata kail gitu. Jadi nggak cacat. Istilahnya alhamdulillah tuh dapat sekitaran 200 lembar. Karpetnya itu 5 ton itu karpetnya aja. Karpet vinil tuh, kayak keramik. Kita ngeletekin itu aja butuh waktu kan. Namanya karpet banyak tuh, kita timbang tuh ada 5 ton itu karpetnya aja. Karpet vinil jaga di situ. Yang lebih herannya lagi itu, padahal lintas saya kasih kabar 3 hari lah ke depan. Pas banget mau ngabarin orang itu, saya dengar kecelakaan di rumah sakit. Iya, yang jadi security-nya. Kita udah naruh deposit di situ masalahnya sama dia. Betul, Itu kalau nggak salah 10 juta itu kita taruh deposit. Karena dia aturan dia begitu, aturan dia begitu. Kalau kamu mau menang tender, kamu harus deposit. Iya. Akhirnya tuh orang tabrakan. Tapi dia tabrakan ya alhamdulillah, ke deposit kita sih dikembalikan sama dia. Dia tetap yang tanggung jawab ya, alhamdulillah kalau begitu mah ya. Ya namanya walaupun kita dikasih full ya, kita mempunyai pengertian lah karena ada kecelakaan. Iya, kita udah ada pulangin ini aja lah. Sekitar kurangin aja dari yang 10 ini untuk apa istilahnya. Rasa terima kasih saya. Ya. Kebetulan emang dia kepercayaan bosnya. Kepercayaan bos. Jadi kita nggak ragu. Di situ kan udah ada aturan sama dia. Itu pernah ke bawah mesin dinamo yang gede tuh. Satu aja dia harus tanggung jawab. Saya pulangin nggak? Kalau nggak pulangin saya bikin kasus katanya. Waktu sama yang tender lain ya. Akhirnya dari Cimone dipulangin lah barang tersebut. Iya, mau nggak mau lah itu ya kan. Karena udah kesepakatan tuh bang. Makanya saya percaya di situ. Oh iya, nih orang berarti orang ajudan nih. Iya. Nggak sembarangan. Ya. Nah bang, apa yang abang pahamin dengan istilah iga renggang bang? Iga jarang gitu. Iga jarang atau iga renggang bang? Iya, iga jarang termasuk ibu saya ya. Memang iga jarang. Satu juga ibu saya juga dulu sering kesurupan gitu. Waktu itu memang ibu saya emang jarang sekali untuk ibadah. Istilahnya ibadah jarang lah. Jauh daripada ibadah. Dekat sama Tuhan ya bang ya. Iya. Karena kepercayaan orang jadul kan gitu. Selalu ada yang dibawa. Istilahnya barang apalah dan dari kampung ibu saya mah. Iya kan? Emang abang asli mana sih? Ibu saya dari Sumatera. Lampung. Iya. Ibu Lampung. Iya. Bokap Bokap orang Jakarta.
Bokap di Jakarta. Iya. Jadi dari Lampung sana, namanya dia tahun 60-an merantau ke Jakarta. Bawa bekal kan ya kan, bener. Iya. Kebetulan Iga jarang lagi, sering ketempelan. Toto ngamuk sendiri ke jalan Iya, pabrik. betul. Iya. Nanti buat teman-teman kalau yang Iya. paham dengan istilah itu, yuk kita sama-sama biar tahu, jelasin deh apa sih kan? Ya namanya juga gini ya. Hidup ini ada dua alam ya. Mm-mm. Sebenarnya ada, kalau ditelaah ya 7 apa berapa itu, ada 5 ya. Mantap Iya. nih. Cuma Akidah ya, nih kita bahas. selagi Ya. di dunia, alam dunia pasti yang kita temuin ya ada alam dunia, ada alam gaib. Benar. Ya kan, kita belum mati nih karena disebutnya ya. Kalau mati kita lain lagi nyebutnya alam kubur. Alam kubur. Iya, kalau masih hidup kan alam dunia dan alam gaib. Ya kan kayak gitu. Jadi sebenarnya tuh kita berdampingan. Cuma di situ ada pembatasannya ya. Kalau yang saya ketahui sedikit ilmu nih, mungkin nggak banyak sih ya. Yang dimana kita dapatnya siang, ya mereka malam keluarnya. Jadi apabila kita dapat pekerjaan malam, ya mungkin sebagai manusia kita punya etika, punya aturan, ya kan? Dimana yang merasa kita jamnya kita keluar, kita keganggu, kita juga pastinya marah. Betul. Kan sebagai logikanya Benar-benar. begitu. Oh, Makanya di awal waktu saya cerita, jam 12 itu saya sudahi. Ya kemungkinan saya juga tahu diri. Iya, saya nggak punya etika ya. Jam ini kan jam dia gitu kan. Jam dia. Jam Jatahnya jatahnya tuh, dia Bang. keluar. Pantesan di sana kayak orang suara rame ngebongkarin, tapi kan kita cuma berdua. Oh iya betul. Iya, di situ saya sadari juga. Berarti gua harus punya etika nih, gua harus berhenti nih. Betul, Iya kan? betul. Jangan sampai terjadi hal-hal yang nggak diinginin gitu. Dimanapun tempatnya, ya kita sebagai manusia bercerminlah sama diri kita. Kalau kita merasa terganggu, ya begitu pun mungkin mereka. Seperti itu. Betul ya. Iya, karena kita sama-sama makhluk Allah ya, makhluk Tuhan. Jadi ya wajar saja kalau mereka istilahnya bawa di sini, ini gua ada loh. Iya. Lu enak banget loh, jam segini masih bongkar-bongkar aja. Menunjukkan eksistensi mereka, iya. Kalau saya kaji lagi seperti itu. Walaupun kita nggak lihat gitu ya. Yang namanya pabrik ini lama kosong, pasti udah banyak dihuni oleh makhluk-makhluk alam gaib pastinya, karena nggak ada aktivitas manusia kan udah lama kosong. Iya betul. Iya, mungkin ya di situ dari mana bisa datang karena kosong lah. Kosong. Iya, jadi kita juga sebagai manusia perlu bahasa lah, walaupun nggak kelihatan. Ya mau istilahnya contoh kayak permisi ya. Nah, istilahnya ada etika gitu, ada bahasa. Betul. Maaf ya, kalau bilang ganggu. Saya gitu. Oh, Padahal iya. saya nggak ngomong sama siapa tahu. Iya kan? Seakan-akan kayak orang goblok. Yang penting kan saya ada bahasa. Betul. Mau lu terima, mau enggak, yang penting gua ada bahasa. Udah izin lah, udah udah izin permisi namanya, gitu, udah betul, permisi betul. namanya. Iya. Apabila bahasa kita benar, baik, sopan, ya mungkin nggak ada manusia yang dimarah-marahin karena nggak ada sebab. Kan. Yang dimarah-marahin itu kan kebanyakan karena nggak sopan, Nggak punya etika, nggak punya adab, benar nggak? Iya. Iya, di situ aja Betul. kita pola pikir kita. Jadi apapun itu kita masukkan ke logika. Apabila kita etika kita bagus, bahasa kita bagus, sama manusia nih, attitude kita baik, ya nggak mungkin orang sekonyong-konyong mau marah-marah. Benar. Ya iya, begitu aja kita ambil Salah logikanya gitu. Ya apabila kita nggak ada permisinya nih orang, Wajar diganggu. iya wajar kalau diganggu. Ini gua ada loh, ya kan? Kadang-kadang manusia juga bisa marah loh. Lu punya bahasa kek? Apa kek lu bahasa lu? Iya kek, iya kan? Kayak gitu kan? Kita lagi nongkrong, ngomong boy enak, pasti kan kita juga marah. Betul. Kayak gitu aja. Kita ambil kesimpulannya ya. Ya makanya sekali lagi saya katakan bukan berarti kita ini harus gimana ya percaya sama hal yang gaib. Hal gaib itu ada. Kalau kita bilang kagak ada, berarti kita nggak percaya adanya Tuhan. Tapi kita mesti percaya lagi sama yang maha gaib, yaitu yang Allah Subhanahu Wa Taala. Wah keren banget kan? loh. Belajar lagi kita deh, benar. Itu untuk semua penonton yang mohon maaf. Benar. Karena apa? Guru yang terbaik dalam kehidupan adalah pengalaman. Saya Setuju, bisa Bang. cerita, saya bisa ngomong karena saya udah mengalami. Bener nggak? Iya kan? Setuju, Ya iya. Benar. Ya jadi kayak gitu Ki. Karena hidup saya pengen kerja. Saya nggak milih-milih pekerjaan itu apa.
Yang penting saya bisa mencukupi keluarga. Amin. Ya walaupun tuh kalau belum cukup ya alhamdulillah lah ya. Seenggaknya keluarga saya nggak minta makan sama orang, nggak nyusahin orang. Seenggaknya Kan masih saya jerih payah masih sendiri jadi gitu Bang payah ya. sendiri ya alhamdulillah. Saya coba sekeras apapun itu. Kayak kemarin jadi ABK, waduh itu ekstrim juga. Saya lakonin dah buat keluarga sih ya. Makanya itu para ABK tuh ya lumayan juga sih untuk berjuang demi keluarga mah insya Allah lah. Walaupun kita mati syahid dah kita. Iya mudah-mudahan. Asal jangan mati konyol aja. Bunuh diri nyemplung itu mati konyol namanya nggak tahu ya. Iya kan? Iya kan? Tapi tuh Bang, kalau dari ABK dan ini lebih mana ekstrimnya buat Abang? Jadi ABK itu pengalaman yang paling ngetop dah. Bener. Di situ deh kita mau nangis batin, nangis sama siapa dah. Di situ deh. Makanya yang belum nyoba coba deh kalau nggak percaya. Lu jalanin deh baru bisa cerita. Iya benar. Ya, kenapa ada yang bisa lama, bisa 5 trip? Kadang-kadang gini loh, kebalikannya loh. Dia yang biasa di laut, udah lama di laut, menjalani 5 kali, 6 kali bolak-balik. Kadang di darat itu kadang-kadang susah pekerjaan. Ada yang kayak gitu. Iya bener. Bener. Jadi kadang-kadang ada juga yang mendingan gua ke laut lah, nggak ada pikiran, ya kan, nggak ada beban istilahnya. Gua pulang-pulang gua dapat duit bisa banyak. Ada juga yang dia gunain untuk langkah selanjutnya untuk ke depan. Ada yang kayak begitu punya tujuan. Ada juga yang dapat nggak karena di darat dia nggak bisa dapat pekerjaan. Mendingan di laut lah. Balik lagi ke laut. Iya, balik lagi ke laut ya kayak begitu. Aduh, keren. Iya. Semuanya itu karena apa? Karena keterbiasaan. Kalau udah ngalamin sekali, 2 kali, kesononya biasa. Ketagihan. Iya. Tapi kalau ogot emang udah cukup 1 kali itu doang udah. Terus terang. Kagak lagi dah. Kalau kagak mentok-mentok nggak ada pencarian di darat tuh, aduh, ampun itu bener-bener. Tapi alhamdulillah. Karena Abang mau apa aja sikat, jadi pengepul tadi tuh Bang. Tapi gimana nih Bang? Abang udah ngeliat dong. Pastinya. Respon teman-teman tuh ya kan menyikapi podcast Abang sebelumnya mengenai ABK tuh Bang. Gimana tuh menurut Abang tuh? Ya alhamdulillah saya panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga terima kasih banyak kepada para pemirsa dan penonton yang mana kemarin banyak komen-komen alhamdulillah yang positif. Iya. Ya. Saya juga bersyukur gitu ya. Saya juga nggak nyangka gitu kalau banyak yang nonton. Terima kasih banyak nih penonton nih pemirsa. Padahal saya memang cerita tuh kayaknya kayak orang bercanda gitu. Ya kan kita bercanda kayak orang bercanda gitu. Juga di situ banyak juga pelajaran. Sebenarnya yang saya kasih ya itulah pelajaran hidup saya waktu jadi ABK. Kisah nyata tuh ya, bukan rekayasa. Bukan rekayasa lagi. Betul. Nah Bang, itu juga tuh Bang tuh. Itu kan ada yang komentar, ini penyebutan nama PT nggak masalah. Bagaimana menurut Abang menyikapinya tuh Bang? Oh, ya kan saya tidak cerita yang buruk tentang PT. Iya, saya bersifatnya di tengah-tengah. Netral ya kan. Karena apa yang sudah dijelaskan dari kita sama pihak penyalur, ya saya sampaikan apa adanya seperti itu. Dari pengalaman inilah kita ambil hikmahnya dalam hidup kalau saya. Betul. Pribadi Harus mengkaji diri. Mengkaji diri. Ya karena semuanya apa sekalipun saya udah kayak begini. Ya saya juga bukan orang benar. Iyalah, kita penuh dengan kekurangan. Iya, penuh dengan kekurangan. Ya makanya dimohon maafin pemirsa apabila kata-kata saya yang menyinggung dari semua YouTube nih ya, terutama di CJ Channel. Ada kata-kata saya yang kayaknya hoak atau bagaimana ya mohon maaf. Betul. Iya, karena memang yang saya alami seperti ini. Saya bercerita ini karena berdasarkan pengalaman saya. Luar biasa ya Mas. Guru yang paling terbaik sama pengalaman. Nggak ada lagi. Best pokoknya ya. Nggak bisa dibayar dengan apapun. Betul. Kalau lu belum mencoba semuanya. Thank you banget, terima kasih banyak. Sama-sama Bang Jom. Sama CJ Channel, Wakil Sajalah. Oke. Karena Abang juga nih jadi penonton daerah-daerah mana aja jadi tahu tuh Bang. Jadi satu server ngumpul tuh. Betul. Ya mudah-mudahan ntar pada nyampe kemarin. Amin, mudah-mudahan tuh ya. Top banget nih basecampnya nih. Jadi makanya nih buat teman-teman kalau pengen ngobrol kongkos silaturahmi bersama Bang Jom dan buat kita semua berbagi kisah datang aja ke sini Bang Jom ya. Kasih tahu Bang lokasinya Bang. Ya ini lokasinya rumah Bang Ambon. Nah, rumah Bang Ambon tuh yang tadi. Bener. Kampung Gaga Alas Tua nih. Kampung Gaga Alas Tua. Iya. Nanti bisa dikontak aja, nanti ada di deskripsi apabila ingin berbagi cerita atau kisah lainnya ya. Oke. Dan sekali lagi gue juga mohon maaf apabila dalam penyampaian ada yang kurang berkenan karena sekali lagi kita sebagai makhluk Tuhan
manusia sumbernya salah. Betul. Kebenaran hanya milik Tuhan Yang Maha Esa. Jalin terus silaturahmi. Bravo.